Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harto. Nomor pokok mahasiswa D1A 20049, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Subang. Di sini saya akan menjelaskan buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Dr. Ujang Tarda, SH, MH. Langsung saja saya bacakan isinya. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahulu bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan yang mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Menurut Ganeswara, bahwa identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah perkembangannya. Pendapat senada dan tentang identitas nasional ditemukan oleh Abidi bahwa identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri bangsa dan atau kepribadian bangsa. Identitas nasional yang satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang, sejarah, kebudayaan dan maupun geografi. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dan kenegaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu mewujudkan yang konkret, operasional, aplikatif sehingga tidak hanya dijadikan sebagai belakang. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat agen dari masyarakat yang mempunyai kekuatan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dan masyarakat yang menerbitkan gejala kekuasaan dalam masyarakat dan hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dan penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintahan terhadap rakyatnya. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat dan diperintahkan, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Memahami warga negara Indonesia. Warga negara sebagai salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi
dan dijamin pelaksanaannya oleh undang-undang. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia dan demokrasi. Memahami hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Selanjutnya, membahas tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan korelasi demokrasi terhadap negara hukum. Konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia merupakan isu pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, bahwa semua persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses mencapai tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang paling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kebudayaan, pertahanan, keamanan, pengaruhnya hak asasi manusia, demokrasi, dan terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat atau untuk menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semuanya terpisah-pisah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.